Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan mengenai TWK lagi. Jangan bosan ya. Tes wawasan kebangsaan, yaitu khusus mengenai sejarah perjuangan bangsa. Ini part 2, part 1-nya udah diupload, jadi disimak yang ini. Ini untuk tes TWK, tes wawasan kebangsaan untuk SKD CPNS maupun untuk sekolah kedinasan. Bagi kalian yang mau tes untuk dua hal ini disimak ya. Di soal yang pertama, untuk TWK CPNS dan sekolah kedinasan, pada tahun 1901, pihak Belanda mengadopsi apa yang disebut dengan politik etis, yaitu A. Pendidikan pengairan perpindahan penduduk, B. Transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi, atau C. Pertanian, perkebunan, dan peternakan, atau D. Pendidikan, transmigrasi, pertanian, atau E. Politik, budaya, dan pendidikan. Politik etis, politiknya Belanda ya. Menurut Van de Venter, politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial, maksudnya di sini adalah Belanda, memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra atau Indonesia ya, pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa, menurut Van de Venter. Adapun politik etis atau program Trias Van de Venter ini meliputi 3 hal. Yang pertama irigasi, atau kita kenalnya dengan pengairan, itu untuk membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Itu yang pertama, irigasi yang mana? Oke, pengairan ya adanya. Di yang A adanya pengairan. Lainnya ada pengairan apa enggak? Enggak ada, berarti jawabannya A. Tapi kita simak dulu. Yang kedua apa sih? Yang kedua imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, perpindahan penduduk ya maksudnya di sini. Dan yang ketiga adalah edukasi. Edukasi kita kenalnya dengan pendidikan, yaitu dengan cara memperluas dalam bidang pengajaran dan juga pendidikan. Nah, dari penjelasan ini, politik etis oleh Van de Venter itu terdiri dari 3 hal. Irigasi pengairan, imigrasi, dan edukasi. Jawaban yang tepat itu yang A. Oke teman-teman. Kita next soal selanjutnya untuk TWK CPNS maupun sekolah kedinasan. 2. Apakah yang menjadi latar belakang dan tujuan VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan memiliki tujuan apa? A. Mencari dan menemukan daerah hasil rempah-rempah. B. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kongsi dagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan. C. Menjajah Nusantara, atau D. Propaganda. D. Propaganda internal di parlemen Belanda, atau E. Memperkuat hegemoni perdagangan dunia. Tujuan VOC ya. VOC itu singkatan dari Verenigd Ostindische Company. Didirikan pada 20 Maret 1602, VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula GWC yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Jadi, kenapa ada VOC? Karena untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sama kongsi dagang Belanda, Hindia Barat, dan juga Hindia Timur. Jadi jawabannya yang B. Oke guys, next ke soal nomor 3. Untuk TWK. Pada abad ke-17 datang armada dagang VOC dari Belanda
yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Ternate, yang kemudian mengakibatkan A. Portugis mundur dan menguasai Timur Timur sejak 1511. Bisa jadi ya, karena diusir Portugisnya, mundur. Atau B. Portugis memulangkan armadanya dari seluruh Nusantara, bisa jadi. C. Raja Portugis marah besar, itu pasti. D. Portugis menggalang kekuatan kembali. Atau E. Portugis pindah ke Batavia. Kalau yang E jelas salah, kayak gitu. Karena Batavia itu Jakarta, kekuasaan Belanda. Kenapa akibat dari ini VOC berhasil mengusir Portugis adalah nih. Pertama-tama, Maluku adalah surga penghasil rempah-rempah pada era Kurun Niaga. Ambisi untuk berkuasa menyebabkan Portugis terusir dari tempat yang menjadi tujuan semua bangsa-bangsa Eropa. Setelah kurang dari lebih seabad, pada 25 Februari 1605, Portugis dipaksa hengkang dari Maluku. Masa kuasa Portugis di Kepulauan Rempah-Rempah itu berakhir setelah ditikung oleh Company atau kita kenalnya VOC. Dan setelah kalah dari VOC, Portugis mundur dari Maluku dan mulai menguasai Timur Timur sejak tahun 1511. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Next kita ke soal nomor 4 SKD CPNS. Siapakah Gubernur Jenderal VOC yang pertama? A. Peter Booth, B. Gerard Rennies, C. Laurent Real, atau D. Jan Pieterszoon Koen, atau E. Van Overstraten. Yang pertama ya. Yang pertama tuh Peter Booth dari 1610 sampai 1614. Terus Gerard 1614 sampai 1615 dilanjutkan oleh Laurent Real, baru Jan Pieterszoon Koen. Jadi ini berurutan. Jadi jawaban yang tepat adalah kalau yang ditanya pertama ya yang A, Peter Booth. Next soal nomor 5 TWK SKD CPNS. Kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di Nusantara sekitar abad ke-15, yang diawali oleh pendaratan bangsa Portugis di Malaka tahun 1511 dan bangsa Belanda pada tahun 1596. Pendaratan bangsa Portugis itu dipimpin oleh siapa? Portugis ya yang ditanya, bukan Belanda. A. Jan Pieterszoon Koen. Bukan ya, orang Belanda. B. Cornelius de Houtman. Cornelius de Houtman. Udah pernah dengar namanya? Ya, dia merupakan keturunan Belanda. C. Alfonso de Albuquerque. Q-nya harusnya disebutin 2 kali. Albuquerque. Apakah dia orang Portugis? Atau D. Herman William Danles. Udah jelas ini salah. Atau E. Van den Bosch. Bukan ya. Nih. Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai dengan 1515 adalah seorang penjelajah dan bangsawan Portugis yang menjadi gubernur jenderal wilayah Portugis di India dari tahun 1509 hingga kematiannya. Nah, setelah peperangan sengit di kota Malaka, kota ini ditaklukkan Portugis pada tanggal 15 Agustus 1511. Jadi, pemimpin Portugis adalah yang C. Alfonso de Albuquerque. Oke. Next soal nomor 6. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Namun, yang menjadi penyebab kebangkrutan VOC ialah apa? A. Keputusan dari Ratu Wilhelmina. B. Kebijakan dari Parlemen Belanda. C. Korupsi yang terjadi di internal VOC. Atau D. Serangan dari bangsa Spanyol. Atau E. Serangan dari bangsa Portugis. Penyebab kebangkrutan VOC. Yang pertama, adanya korupsi pegawai VOC.
Yang kedua, anggaran yang besar karena luasnya wilayah VOC. 3. Biaya perang rakyat yang besar. 4. Persaingan dengan kongsi dagang lain. 5. Hutang yang besar. Dan 6. Pemberian dividen kepada pemegang saham walau mengalami kemunduran. 7. Berkembangnya paham liberal. Ada nggak di pilihan ganda? Yang ada tuh yang poin pertama, korupsi pegawai VOC. Di pilihan ganda, korupsi yang terjadi di internal blok VOC. Jadi dari jawaban ini yang tepat adalah yang C. Oke. Next, soal nomor 7 tentang wawasan kebangsaan. Maklumat pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 24 November tahun 45 dan ditandatangani oleh Wakil Presiden berisikan tentang A. Pembentukan partai-partai politik. B. Pembentukan kabupaten atau kota administratif. C. Penentuan jalan negara. D. Pembentukan Bank Indonesia BI ya. Atau E. Penetapan perubahan nama TKR menjadi ABRI. Tahun 45, 24 Oktober. Maklumat pada November 1945 adalah maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu di tahun 1946. Jadi dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, yang tepat adalah yang A, pembentukan partai-partai politik. Kita soal terakhir untuk TWK CPNS. Pada tanggal 16 Oktober 45, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor X atas nama Presiden yang ditandatangani Wakil Presiden yang menyatakan bahwa A. KNIP diserahi kekuasaan legislatif. B. KNIP ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Atau C. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN sebelum MPR dan DPR terbentuk. Atau D. Pembubaran BKR menjadi TKR, Badan Keamanan Rakyat Tentara. Pembubaran BKR menjadi TKR. Atau E. Pembubaran TKR menjadi BKR. Berdasarkan petisi inilah kemudian pada tanggal 16 Oktober, Wakil Presiden Hatta mengeluarkan maklumat nomor X yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, KNIP diberikan kekuasaan legislatif dan ikut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara. Oke, jadi pilihan jawabannya yang lebih tepat itu yang C. Udah. Sekian dulu video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.